Oke, Shalom. Saat ini saya bersama dengan teman saya, namanya adalah Hensel Putra Ginting. Kita kenal waktu itu, kalau tidak salah, Hensel di Taruna Nusantara ya? SMA Iya, aku tahun berapa ya kita kenal waktu itu ya? sekitar 2013-14 awal gitu, 13 akhir atau 14 awal lah, kurang lebih aku Ya. udah waktu di acara lah waktu itu. Kamu Saya ingat. pada waktu itu memang waktu mungkin masuk ke SMA Taruna Nusantara, itu gimana ceritanya? Oke, cerita awalnya aku masuk TN itu sebenarnya orang tua yang nyuruh. Karena aku SMP itu kan di Medan gitu ya. Terus ya dibilang bandel ya bandel, ya baik ya enggak gitu. Jadi akhirnya mungkin udahlah gitu ya, sama orang tua akhirnya dimasukin ke sekolah yang apa ya, yang ya bisa mendidik karakter, fokus di situ gitu ya. Jadi masuklah aku di situ. Awalnya begitu kok, masuk TN. Nah, di TN sendiri kamu sempat cerita bahwa di TN itu hampir di DO, betul ya? Iya. Iya, jadi ya itu tadi, aku mungkin karena basicnya memang aku tuh apa ya, ya bandel lah bisa dibilang ya, bandel. Terus apa ya, mungkin dulu karena entah anak tunggal entah gimana, jadi agak suka-suka sendiri gitu ya, nggak ikutin aturan dan lain-lain. Akhirnya ya karena aku kurang nyaman, karena di TN itu kan benar-benar teratur dari bangun sampai tidur tuh ada jamnya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Kalau salah ya dapat hukuman, kalau enggak ya dapat reward gitu ya. Jadi ya itu tadi, akhirnya aku tetap menjadi diriku yang bandel itu masih kebawa, bahkan sampai ke TN itu, sampai akhirnya semuanya anjlok gitu ya, nilainya anjlok, kelakuannya pun anjlok gitu ya dulu ya. Kalau dulu kami bilangnya ya salah satu anak yang error gitu ya. Kalau bahasa internal kami itu anak error. Oh iya, Nah, ada saya gitu ya, komunitas pesan error saya ya. dulu ya. Awalnya gitu. Nah, kamu ngelakuin apa aja waktu itu? Mungkin di waktu hampir di DO itu karena nilainya jelek atau apa itu kamu sampai tidur di kelas atau apa gitu? Iya, iya. Pokoknya mungkin ada hal yang juga yang aku nggak bisa ceritain gitu ya. Cuman ya yang mungkin bandel-bandel gitu ya, mungkin satu, apa namanya, aku suka yang ngelanggar peraturan gitu, nggak ikut misalkan olahraga pagi atau apa gitu. Aku sembunyi misalkan di kamar mandi atau gimana gitulah, karena ya bandel gitu, nggak mau diatur aja gitu orangnya. Terus ya disuruh makan ke ruang makan gitu, aku enggak gitu kan. Akhirnya ya jajan dan segala macam. Habis itu ya di akademis juga kurang gitu ya, karena merasa diri kurang nyaman, akunya mungkin ya waktu itu kurang nyaman dengan lingkungan dan segala macam. Ya akhirnya jadi males-malesan, ya jadi ngaco, ya nilainya anjlok. Itu dikasih kesempatan ya? Iya, iya, iya. Jadi gini, dulu tuh aku itu jatuhnya sempat naik percobaan gitu ya. Jadi kelas 1 naik ke kelas 2 itu tuh aku tuh bukan dibilang mau tinggal gitu ya, cuman kayak mungkin guru tahu ini anak punya potensial sebenarnya, cuman mungkin dengan lingkungan yang seperti itu dia nggak cocok dan lain sebagainya. Ya seperti itulah hasilnya gitu ya. Akhirnya diberi kesempatan untuk boleh naik kelas, tapi dilakukan percobaan. Jadi selama waktu itu kan 1 semester gitu ya, sampai UAS 6 bulan. Jadi 3 bulan, jadi sampai UTS. Jadi dilihat nilaiku, kalau nilai UTS ku misalkan masih ngaco juga, ya aku nggak bisa lanjut di situ. Tapi misalnya bagus gitu ya, bisa lanjut. Dan waktu itu ya puji Tuhan ya lolos aja gitu ya. Lolos ya. Dan kasihan Tuhan sih kok. Nah, oke, bicara tentang Tuhan gitu kan, bicara tentang Tuhan. Itu kan kamu di Oke. TN itu
awalnya itu memang aktif atau malahan sebelumnya itu dengar-dengar kamu kalau ada persekutuan keluar atau gimana itu? Oke, ngomong tentang Tuhan ya. Oke, aku gini dulu ya namanya mungkin ya ya orang Bandung bilang nggak terlalu tahu dan nggak terlalu peduli tentang Tuhan gitu ya, kayak ya udahlah gitu ya, terus kayak persekutuan juga ya lari-larian gitu ya, karena ya dulu kayak aduh udahlah malas ketemu senior dan segala macem gitu kan. Nanti habis itu kalau dulu tuh selesai selesai ibadah gitu kan, itu tuh udah langsung baris rapi harus ke ruang makan. Aku tuh dulu paling malas ke tempat ruang makan gitu kan, karena di ruang makan dulu tuh ya gitulah ketemu senior gitu kan, kalau kita nggak tahu namanya atau apa nanti dapat hukuman gitulah. Dulu tuh kalau namanya ruang makan bersama tuh kayaknya serem gitu kalau dulu ya pas zaman aku nggak tahu yang sekarang, Iya. tapi pas zaman aku kayak gitu gitu, kalau memang kita anak bandel atau gimana tuh menjadi tempat yang serem gitu saat itu ya, saat zamanku. eh Ya itu ya, maksudnya serem itu ya mungkin karena akunya juga bandel gitu saat itu, bukan bukan berarti ya kalau yang mereka yang baik ya benar aja gitu ya. Karena buat aku yang mungkin saat itu di dalam mindsetku itu ya seperti itu, jadi males. Akhirnya supaya nggak ke situ ya aku nggak ikut persekutuan, lari-larian gitu deh pokoknya kok. Dan ya satu sisi juga mungkin belum tahu kan, maksudnya eh, nggak penting-penting amat lah persekutuan dan segala macam, gereja formalitas dan segala macam gitulah. Aku mungkin lebih paham lah maksud aku Iya. kan. Tapi endingnya pada waktu kelas berapa gitu kan kamu malahan aktif aktif kan, malahan yang juga Iya, kontak ke OI atau apa untuk iya, layani gitu kan. Nah, iya. apakah itu yang juga membuat kamu akhirnya bisa juga akhirnya tidak di TO, ngalami juga perubahan gitu atau gimana itu? Oke kok. Eh oke, jadi sebelumnya mungkin aku cerita dikit ya. Akhirnya aku tuh sebenarnya mulai mulai ya dibilang bertobat, kenal Tuhan lah, bukan kenal sih, ya ya kenal Tuhan lah, tahu gitu, lebih aware lah mungkin ya tentang hal agama spiritual itu sejak di apa namanya retret. Waktu itu aku di retret pas SMA kelas 2 itu dilayani bener gitu ya, aku ngerti tentang ya di situ aku belajar banyak hal baru gitu ya, karena mungkin dari SMP backgroundku gitu gereja tradisional gitu ya, yang ya tidak terlalu gimana ya tentang hal, bukan aku bilang ya berbeda lah caranya, cara menyembah Tuhan memuji Tuhan tuh beda gitu kan. Dan nggak tahu ya, ini mungkin ini pribadi aku. Setiap orang kan punya cerita ya, ini mungkin cerita aku ya, dan nggak memisahkan bahwa gereja tradisional seperti ini yang Ya. mungkin yang lebih sekarang seperti ini, nggak semuanya pasti ada lebih ada kurangnya. Tapi buat aku pribadi sejak retret itulah akhirnya nggak tahu ya, kayak kalau ada lagu ya kan, I was blind but now I see gitu kan. Oh ya ya. Itulah momennya gitu ya, kayak klik kebuka itu gitu. Entah kenapa aku juga bingung sampai sekarang, aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi mungkin kata-kata itu yang paling cocok ya. Aku dulu buta, sekarang aku melihat gitu. Nah, di momen itulah akhirnya aku jadi aware tentang Tuhan, tentang ya adanya Roh Kudus yang menuntun dan segala macam gitu ya. Sampai akhirnya ya kalau masuk ke pertanyaan Ko Oi tadi, apakah karena Tuhan ini aku bisa nggak DO dan segala macam, ya pasti sedikit banyak ada pengaruhnya gitu ya, karena kita tahu uh, ya satu sisi aku tahu aku salah gitu dulu, cuman dulu ya udah gitu aku iyakan. Nah tapi setelah itu ya berubah gitu ya. Aku tahu aku salah dan aku berubah gitu. Kalau dulu aku tahu aku salah, ya wes aku seperti ini. Tapi kalau itu ya kan, dan aku entah kenapa mulai saat itu, saat setelah retret itu, aku tuh sering jadi cerita tentang firman Tuhan gitu ya ke teman-teman gitu kan, cerita-cerita tentang firman Tuhan yang nggak boleh dan segala macam, sampai dulu dibilang Jansel ini kenapa gitu kok tiba-tiba
berubah gitu kan. Ada apa dia ini ya kan, yang dulunya seperti itu kok tiba-tiba ceritanya ya kan, pas zaman dulu lagi awal-awal kan ya masih nggak ngerti, masih tanda kutip agak agak liar karena masih belum dituntun dulu kan. Akhirnya ya itu mungkin setiap hari statusnya Facebook kan, oh iya firman Tuhan nih sampai akhirnya ya gitulah. Tapi satu sisi ya itu tadi, yang aku tahu bahwa aku berubah, ya itu juga harus apa ya, sesuai dengan nilai firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan juga harus kan. Nah, jadi ya sedikit banyak aku mulai belajar, walaupun saat itu masih banyak jatuhnya. Dari situ akhirnya juga akademismu mulai berubah juga kan. Tuhan mengubahkan hati, Tuhan mengubahkan akademis, kamu sampai lulus ya, sampai lulus bahkan sampai kuliah ya. Nah, di kuliah itu gimana ceritanya? Kok saya lihat saat ini di kuliah kamu juga ngalami Tuhan lebih lagi, bahkan menjadi aktivis ya. Gimana ceritanya mungkin? Ya, jadi gini kok, aku lulus dari TN 2014, akhirnya aku masuk ke salah satu universitas Jakarta swasta. Nah, jadi pas di TN itu aku ada apa ya, kalau Koko bilang tadi tuh ada persekutuan kan di TN. Iya, iya. Yang Kristen-Kristennya. Jadi di dalam persekutuan itu ada kita bilangnya keluarga. Jadi kalau mungkin di gereja tuh kayak kelompok selnya, dibagi lagi gitu. Ada keluarga, kalau kita bilangnya keluarga, gitu ya. Nah, salah satu, jadi satu angkatan misalkan Kristennya ada 10 orang, nah, dibagilah itu 10 orang itu ke dalam keluarga-keluarga. Nah, setiap angkatan itu kan ada. Nah, jadi ceritanya ada dulu kakak keluargaku, dia udah alumni, itu dia melayani di salah satu pelayanan. Dan pelayanannya adalah dari Bandung ya, awalnya. Nah, akhirnya aku ngobrol sama dia gitu ya. Dan lucu kok. Jadi nama pelayanannya kan ya adalah katakan ministry. Dulu aku tuh nggak ngerti kan. Aku pikir keren nih kayaknya, kalau dulu kan nah, ya itulah masih liar banget gitu ya, belum ngerti apa-apa, belum dituntun. Jadi aku mikirnya mungkin kayak ya ada dulu tuh Joyce Meyers Ministry, yang kayak gitu-gitulah, tahu kan? Yang gede, mikirnya wah ya, bisa go global dan segala macam, padahal ministry ya pelayanan sebenarnya kan arti. Nah, jadi akhirnya aku coba tertarik di situ kan. Singkat ceritanya ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya aku lulus, aku ke Jakarta, aku di follow up di Jakarta sama adalah rekan pelayanannya di sini, karena ya itu udah cukup agak gede lah, pelayanan mahasiswa dulu kok. Awalnya dari Bandung. Jadi aku di follow up di Jakarta. Nah, disitulah akhirnya aku digodok lebih gitu ya, karena di situ waktu itu mereka sistemnya pemuritan gitu ya. Jadi ada satu yang apa ya, memuridkan satu orang, memuridkan yang lain lagi. Nah, aku dimuridkan di situ dan diajarkan lebih lagi tentang visi, karena kebetulan itu pelayanan mahasiswa saat itu. Jadi memang ditekankan waktu itu lebih untuk mengasihi kampus gitu, mencintai kampus. Disitulah aku mengerti tentang visi. Benar-benar ditekanin tentang amanat agung tuh, ditekanin, pemuritan ditekanin gitu ya di situ. Aku belajar banyak di situ tentang kayak gitu. Jadi dulu kan mikirnya ya udah gereja sekarang nih kan ya pokoknya yang keren gitu ya, yang yang rock banget lah, kita ngerti ya, yang rock banget. Sebenarnya poinnya bukan itu ya. Kalau kau nggak berbuah, nggak membuah karakter, nggak berbuah jiwa, ya percuma juga sebenarnya kan. Cuman menuhin kursi gereja yang ngapain gitu. Gereja kan harusnya keluar, bukan ke dalam gitu ya. Jadi itulah aku akhirnya di situ mulai apa ya, diajarin cinta kampus, mengasihi kampus, karena waktu itu kebetulan mungkin pelayanan mahasiswa. Jadi itulah dimulai dari kampus, mencintai kampus, mencintai mahasiswanya gitu ya, menangisi mereka yang ya kampusku dulu ada narkoba, seks bebas dan segala macam. Mulai punya hati untuk mereka ini gitu loh, yang tersingkirkan gitu ya. Kamu sudah sampai, kamu
bukan cuma melayani biasa, tapi bagiin firman ya, khotbah dan lain-lain gitu ya. Gini, jadi gini kok, aku kuliah itu ada 2 tahap sebenarnya. Jadi 2014 aku kan lulus masuk situ, ya itu tadi yang aku ceritain, aku pelayanan segala macem. Aku sempat ada di titik tuh aku lari dari Tuhan, pernah ya kecewa gitu ya, aku cerita lah ya. Aku dulu mikirnya tuh pokoknya intinya aku tuh melayani Tuhan, tapi kok waktu itu hubungannya dengan keluarga, kok keluarga aku gini-gini aja gitu. Ya. Ya kan, ya aku doain keluarga tapi gini-gini aja gitu ya. Akhirnya aku kecewa, aku lari dari Tuhan. Di situ aku berada di titik ya benar-benar gimana ya bilangnya ya, otakku itu bilang Tuhan tuh nggak ada wes gitu ya. Aku tuh udahlah ya Tuhan nggak ada, tapi di satu sisi aku tahu aku salah. Di hatiku tuh tahu dengan pengalaman-pengalaman kemarin yang bersama Tuhan tuh aku nggak bisa deny itu gitu loh. Tapi otakku tuh kesel aja, wangkel gitu lah. Tuhan kok gini, akhirnya aku membangun kebencian sendiri dalam diriku. Aku sempat berada di posisi itu sampai aku baca buku-buku yang pokoknya ngejatuhin Kristen gitu lah. Oh, sempet gitu Ya, malahan. sempat. Aku nonton ya ini itulah ya di YouTube misalkan ada debat Kristen Islam, tapi aku cari yang Kristennya kalah pokoknya. Saking ya aku berada di posisi itu kok. Pokoknya gitu. Sampai temenku juga mereka yang udah pelayanan, ada temenku satu wes lah. Pokoknya ada yang pelayanan lah. Dia bahkan tak argumenin malah dia yang goyang, gimana sih? Aku argumenin, kok masuk akal ya kamu bilang? Loh gimana sih gue? Lalu Aku sempet gitu. kok bisa kembali lagi? Akhirnya kembali lagi. Bisa kembali. Jadi gini, satu kali aku tuh nggak tahu juga ya. Aku 1,5 tahun itu ya itu tadi aku kacau. Kelakuanku juga ngaco di kuliah gitu ya. Kerjaanku dulu demo dan segala macem. Ya itulah. Dulu aku demo gitu ya. Terus ya hal-hal yang kayak begitu tau lah ya, muda-mudi, pergaulan yang nggak benar dan lain-lain. Tapi kayak aku bilang tadi, satu sisi aku tahu aku tuh salah. Aku tahu aku salah gitu. Yang kulakuin tuh aku sadar aku salah, tapi aku berusaha deny aja. Tapi satu sisi ya itulah ya, kebenaran itu mengikat, menurut aku sangat mengikat. Saat udah tahu itu salah ya udah itu salah gitu. Aku nggak berusaha cari benar-benaran apa gimana, enggak. Aku tahu aku salah. Sampai akhirnya satu sisi tuh aku gimana ya, nggak tahu, waktu itu lagi jalan aja, ada kayak di lorong gitu ya di kampus, aku jalan aja gitu ya, sampai akhirnya aku bilang gitu dalam hati, Tuhan kalau boleh kasih kesempatan kedua gitu. Nggak tahu itu aku nggak lagi jalan aja biasa tiba-tiba kayak teromong gitu, entah kenapa aku juga nggak tahu. Akhirnya singkat cerita, aku ada teman, ini lucu sih kok. Aku ada teman, jadi gini, temanku ini pelayanan gitu ya, pelayanan. Dia posting ada salah satu pengkhotbah namanya John Piper gitu ya, dan aku tahu John Piper ini jarang banget yang tahu gitu ya, paling orang-orang ya yang fokus misi dan segala macam yang pernah dengar mungkin bahkan ya. Tapi aku tahu ini karena ya dulu yang tahu tadi lah pelayanannya Amanat Agung dan segala macam. Akhirnya aku komen, tahu John Piper gitu ya. Iya segala macam. Akhirnya dia cerita lah, aku ada visi untuk kampus ini dan segala macam. Aku juga gitu, ya kan. Akhirnya cerita-cerita segala macam. Dia bilang, ayolah ngobrol-ngobrol kapan, ya kan. Aku bilang oke. Akhirnya dia undang ke acara gerejanya. Ternyata gerejanya ini itu ada gembala. Gembalanya ini dulu salah satu
diri dari pelayanan yang aku 2014 itu. Ya. Makanya Ketemu lagi ya kok dengan gini gitu. Iya, ketemu dengan ya maksudnya dengan term yang sama, dengan visi yang sama Ya. gitu ya, maksudnya dengan semangat yang sama gitu loh. Di situ aku tuh kayak aku merinding sekarang. Aku merinding sekarang. Kayak waktu itu jadinya ini nih kesempatan kedua gitu loh, kok ya bisa ketemu dari sekian banyak di kampusku, banyak banget aku tahu gitu ya, banyak banget pelayanan, banyak banget gereja dengan yang bermacam-macam background gitu kan, karena kampusku kan kampus Katolik kebetulan kan, jadi ya banyak banget gitu kan, kok malah yang ketemunya yang satu ini gitu loh. Aku juga bingung gitu kan, kok malah yang satu ini aku ketemunya gitu. Akhirnya mulai dari situ ya udah, aku akhirnya waktu itu menetap di gereja situ. Aku ya bergereja lokal di situ, dimuridkan lagi di situ, dan sistemnya sama semuanya, pemuritan gitu kan, dengan istilah-istilahnya ya kan, istilah di lapangan yang kita gunakan tuh sama semuanya. Makanya ini kesempatan kedua gitu. Akhirnya ya singkat ceritanya disitulah. Terus tadi Koko tanya bagaimana akhirnya di situ kan. Jadi ternyata itu ya, aku nggak tahu ya. Nek misalnya udah visinya Tuhan tuh, Tuhan ketemuin gitu loh dengan orang yang satu visi. Bakal Tuhan ketemuin ya kan. Kalau kita ngerjain apanya Tuhan, visinya Tuhan, pasti ada jalan gitu. Dan yang ngasih jalan itu Tuhan, yang ngasih arahan. Akhirnya singkat ceritanya, ya aku berkomunitas di situ. Kami mulai doa waktu itu. Waktu itu sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada kelompok selnya. Jadi gereja ini ada punya kelompok sel, salah satunya di kampusku. Tapi itu dulu semuanya ilegal. Kampusku dulu itu nggak boleh ada, yang aku tahu nggak boleh ada persekutuan Kristen. Dan itu aku udah dengar banyak cerita, ada yang diusir satpam. Aku banyak di situ karena dulu ya sama-sama bawah underground lah kita bilangnya kan, diam-diam ya, ada yang akhirnya mereka melakukan komsel di tangga darurat, ada yang ya kayak gitu-gitulah, kita underground semuanya, termasuk komsel yang aku bilang tadi, yang di kampusku tadi itu dari kos-kosan ya kan. Jadi mereka di kos-kosan buat persekutuan yang Kristen semua, buat persekutuan di situ ya kan. Nah akhirnya mulai dari itu singkat ceritanya ya kita mulai sedikit-sedikit ya, kita doakan terus kampus gitu kan, buka gitu kan, Tuhan buka pintunya, buka jalannya, supaya memang doanya, kalau aku pribadi waktu itu doanya supaya ada persekutuan yang resmi itu loh, yang jadi kita boleh dengan tenang lah ibaratnya berdoa gitu kan, untuk kampus gitu kan, nggak diam-diam. Akhirnya singkat ceritanya mulai dari kos-kosan mulai pecah tuh ya kan. Jadi ada yang di kos-kos tambah orang akhirnya mulai pecah, ada yang di kos-kosan, ada yang di ada yang di kampus ya kan. Akhirnya tambah gede lagi, mulai pecah lagi, yang di kampus jadi 2 sel kalau nggak salah, 2 sel, yang di kosan tetap jalan, kayak gitulah seingat gue. Jadi angkatan aku itu belum ada ibadah, jadi penerimaan mahasiswa barunya itu belum ada ibadah beragama, angkatan belum setahu. Belum. Nah setelah aku kan 2017 aku tuh baru ada ibadah beragama gitu kan. Nah akhirnya tapi baru 2018 akhirnya kami dipertemukan gitu ya, untuk jadi untuk akhirnya bisa mengambil bagian gitu ya, untuk yang bagian Kristennya kami yang isi lah ibaratnya. Akhirnya singkat ceritanya dari situlah mulai ada persekutuan Kristen. Kami coba ya
maju dari ada salah satu dosen lah ya, ngobrol-ngobrol, bagikan visi juga tentang dia juga ya ada juga rinduan gitu kan, supaya ada, dia Kristen juga gitu, setahu saya dia majelis juga di salah satu gereja, tapi dia ya gereja tradisional bahkan dia ya, tapi ya itu tadi kok yang lebih penting dari semuanya kan visi sebenarnya, supaya mahasiswa ini punya tempat. Akhirnya di situ kita kolaborasi, ngobrol dan segala macam. Dan ternyata dosen ini dulu tuh pembimbing skripsi dari ada senior kami yang udah buat duluan komsel itu kan, jadi makin lancar lagi gitu kan, dapatlah kami ibaratnya izin untuk akhirnya boleh beribadah gitu ya. Tambah lagi waktu itu dari ada studio, kami dikasih tempat gitu ya. Dulunya kami tuh ada kayak balkon balkon ada di lantai 3 gitu ya, lantai 3 kampus itu ada kayak di balkon gitu. Jadi ya itu, misalnya mau ibadah naik 3 lantai, naik tangga dulu kan dari Jadi sekarang tangga ke lantai 3. Tuhan bukakan siang resmi ya. Kepanasan, kalau hujannya kecipratan di situ. Minggir kalau hujan tuh udah minggir, mepet semuanya ya kan. Tapi tetap gitu ya. Akhirnya ceritanya kami dapat tempat studio, dapat AC, wah enak banget waktu itu. Bukan itunya sih, tapi maksudku Tuhan bukakan jalannya itu ya. Ada kesetiaan buat berdoa bagi kampus sih kok. Ya. Ada hati untuk kampus, ya Tuhan pasti dengar, ya percaya itu. Dan ya itulah sampai sekarang masih ada pelayanan di sana, dan ya sudah berkembang lah, puji Tuhan, dari dulunya nggak ada menjadi ada dan menjadi berkembang. Itu ya aku yakin ya semuanya ketika karunia Tuhan dari itu kampus dari tahun 1900-an nggak ada masalahnya. Iya. Nggak ada, tapi ya sekarang ada, ya semuanya kan pasti karena Tuhan. Karena Tuhan karena ya. aku bukan siapa ya, waktunya Tuhan. Itu sih kok paling ceritanya untuk yang pelayanan di kampus. Sip. Itu sih kok. Nah, apa pesan-pesan kamu mungkin buat teman-teman yang ada, pesan-pesannya untuk saat-saat ini mungkin yang mereka mungkin lagi ngalami down di dalam kerohanian mereka dan lain-lain, mungkin kamu bisa ngasih pesan-pesan? Oke. Kalau masalah orang down ya, satu hal yang aku sangat suka sebenarnya, ada Alkitab itu kan ada ayatnya dibilang firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku gitu ya. Jadi yang seharusnya menjadi pelita, yang menjadi arah itu ya firman Tuhan, bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, emosi kita. Secara sederhana ya, lihat apa sih pesan Tuhan di Alkitab, secara sederhana aja. Banyak banget di situ hikmah, banyak banget ajaran, banyak banget penguatan, ya kan, banyak banget. Terus kedua, dari aku harus punya komunitas di komunitas ya. Penting, ya itu sangat penting untuk akhirnya ya itu membantu kita gitu. Aku pun sangat dibantu dengan komunitas, dengan adanya komunitas itu aku dibantu banget. Tapi ingat ya, komunitas yang benar. Nah ini ya, tapi aku harus jujur ya, nggak semua gereja, nggak semuanya mempunyai komunitas yang mempraktekkan dengan benar. Mungkin itu bahasanya. Mungkin di atasnya secara teori, secara SOP-nya benar, tapi di lapangannya itu belum tentu gitu ya. Maksudnya ya kita selagi susah ya nggak ada, merekanya yang lagi senang ya udah gitu kan. Kebanyakan ya ketemunya pas misalkan lagi komsel atau lagi lagi fellowship doang kan, ya bagus. Cuman maksudnya ya kita kan bilang yang menangis lah sama orang yang menangis gitu, ketawa sama orang yang ketawa, itulah komunitas sebenarnya kan gitu. Ya memang susah mendapatkan itu, tapi ya it's worth it
gitu ya. Kalau kita udah dapat yang benar-benar pas, ya itu sangat worth it banget waktu untuk menunggu mendapatkan komunitas yang benar. By the way, aku sampai sekarang, aku kan di Medan. Ya aku belum sampai detik ini masih mencari komunitas di Medan, masih susah gitu kan. Karena banyak gereja, tapi sedikit rumah. Ngerti kan namanya? Banyak banget gereja, tapi rumah itu sedikit gitu loh. Untuk yang benar-benar rumah itu sedikit. Kalau orang tanya, gimana sih komunitas yang benar itu? Ya kan? Aku selalu dari dulu jawab, aku sering ditanyain gitu sama adik-adik. Gimana sih sebenarnya menentukan komunitasnya benar? Aku selalu jawabnya dari dulu, lihat dari buahnya. Tadi sih kok, at least saat kita berada di komunitas yang benar ya itu tadi sih, lihat dari buahnya kan. Paling gampang, dan itu kan Tuhan Yesus yang bilang juga kan, lihat dari buahnya. Udah, oh iya juga, benar. Aku dulu pas mikir ayat itu, oh iya benar juga ya, pengen pusing. Orang mikir kan, wah teologinya gimana, ajarannya gimana, itu dipikirin. Cuman paling gampang tuh ya lihat dari buahnya. Betul. Buahnya itu paling gampang. Ya kan, yang awam itu kan paling gampang kebaca. Kalau kita lihat misalkan pendetanya, ya mereka memang ada yang manipulatif dan segala macam, bukan mendiskreditkan ya, tapi kan memang itu nggak mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau dari buahnya itu kelihatan. Misalkan apa, yang anak-anak apa, yang ya mungkin dari pemimpin komselnya atau gimana nya ya kan, ya misalkan yang mereka masih itu gitu kan, masih yang dibahas bukan perkara di atas ya kan, bukan tentang visi ya. Ya cari lihat lagi lah. Itu loh. Itu sih kok. Ya. Jadi panjang ceritanya kok. Nah, jadi yang saya dapatkan berarti selama ini kan kehidupan kerohanian kita itu pasti biasanya naik turun ya. Tapi untuk menghadapi semuanya ini, yang tadi Hansel katakan, yang pertama itu balik ke firman Tuhan, ya kan. Yang kedua, kita semua itu pasti butuh komunitas, ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini mungkin kalau saat ini kita mungkin mengalami juga kehidupan kerohanian yang naik turun dan semuanya itu, mari kita semuanya untuk balik ke firman Tuhan. Dan yang kedua, kita butuh yang namanya komunitas. Itu, makasih Hansel, makasih untuk waktunya yang ada. Semoga ini bisa menjadi kesaksian buat semuanya. Ya, makasih, Tuhan Yesus memberkati.